Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk hidup di dunia itu penuh dengan ujian dan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah juga dalam Al-Qur'an bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita semuanya. Allah taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus watsamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan uji kalian. Sungguh Allah mengatakan di sini, menekankan, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, buah-buahan, dan jiwa. Berarti kehidupan dunia ini memang sudah keniscayaan bahwa kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kesakitan demi kesakitan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui, kata Allah, siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta, saudaraku. Berarti saudaraku sekalian, Allah memberikan ujian dalam kehidupan dunia ini banyak sekali hikmah-hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, Allah ingin memilah dan memilih siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Karena dengan adanya ujian terlihat siapa yang beriman karena mengharapkan dunia dan siapa yang beriman hanya karena bohong semata, dan siapa yang beriman karena memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam, di antara hikmah ujian saudaraku sekalian, yaitu Allah menjadikan dengan ujian sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min rahmatih anna ghasa alaihimud dunya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan dunia ini dipenuhi dengan kesusahan, kesulitan dan ujian. Supaya apa? Kata beliau, supaya hati-hati orang yang beriman itu tidak merasa condong dan tidak merasa betah dengan dunia. Allah ingin agar orang yang beriman sadar bahwa dunia bukan tempat selama-lamanya. Bahwa dunia adalah persinggahan sementara. Akan tetapi kenikmatan yang abadi itu adalah surganya. Surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, saudaraku. Maka dengan diberikan ujian, Allah ingin mengangkat derajat kaum mukminin. Dengan diberikan ujian, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa mereka. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah fama fauqaha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin, baik itu duri atau yang lebih kecil dari itu, illa kaffarallahu biha khatayah. Kecuali pasti Allah akan gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Maka saudaraku sekalian, jangan harap ketika kita beriman kepada Allah kemudian kita tidak diuji. Tidak mungkin. Bila kita berkata, saya sudah menaati Allah, saya sudah menjauhi larangan Allah, tapi mengapa hidupku terus diterpa ujian? Maka kita katakan, wahai miskin, Anda tidak sadar bahwasanya menghindari ujian itu tidak mungkin di dunia ini. Kita beribadah bukan untuk tidak diuji. Kita menaati Allah bukan untuk tidak diuji.
Akan tetapi kita beribadah, kita menaati Allah agar kita kuat menghadapi ujian, saudara. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian akal iman, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dunia itu silih berganti. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan kepada manusia. Kata Ibnu Abbas, hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita senang, besok kita susah. Hari ini kita kaya, mungkin besok kita akan sengsara. Demikian dunia. Maka saudara-saudaraku sekalian, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika kita menyadari tentang hakikat dunia, bahwa dunia adalah negeri ujian, maka sadarilah saudaraku, bahwasanya ujian-ujian itu hendaklah semakin kita menjadikan kita kembali kepada Allah. Semakin kita berusaha beribadah kepada Allah dan bertakarub kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat diberikan kesenangan, ternyata itu ujian dari Allah. Di saat diberikan kesusahan, ternyata itu juga ujian dari Allah. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan, dengan kesenangan dan kesusahan sebagai ujian dan fitnah untuk kalian. Banyak di antara kita lebih senang diuji dengan kesenangan. Tapi banyak juga di antara kita yang tidak sabar saat diberikan kesenangan. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesenangan harta. Ternyata harta itu membuat dia malas kepada ketaatan. Berapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah ujian harta. Ternyata harta itu membuat dia tidak tawadu, membuat dia sombong, dia tidak sabar. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah kesenangan dunia, lalu ia habiskan waktunya untuk berleha-leha dan bersenang-senang dan berpoya-poya. Akibatnya dia pun lupa kepada kehidupan akhirat. Maka saudaraku sekalian akal Islam azan ya Allah, yang tentunya kita minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat adalah doa yang paling banyak diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan berikan kepada kami di akhirat pun kebaikan, dan pelihara kami dari azab api neraka ya Allah. Itu yang kita harapkan saudaraku. Di dunia diberikan oleh Allah kebaikan berupa ketakwaan, berupa kesabaran, berupa keikhlasan, dan harta yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat pun diberikan kebaikan berupa surganya. Maka saudaraku, pandanglah dunia ini sesuatu yang rendah dan hina. Karena kita semua sedang diuji oleh Allah dengan dunia. Maka Allah mengingatkan kita. Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan kalian tertipu oleh segala sesuatu yang menipu. Allah mengingatkan jangan tertipu dengan dunia. Dunia itu membuat kita terlena. Dunia kita membuat kita lalai. Ingatlah bahwa kita semua akan meninggal dunia. Semua kita akan kembali kepada Allah. Bila hari ini kita mendengar saudara kita meninggal dunia, mungkin entah esok atau lusa, atau nanti suatu hari ketika nanti kita akan menyusul mereka. Lalu apa persiapan kita saudaraku sekalian? Maka tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas kata Rasulullah dari kesabaran. Ya, sabar di saat senang. Sabar untuk menaati Allah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Sabar di saat susah. Sabar dengan ujian. Sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan demi kemudahan dalam menghadapi ujian-ujian dunia ini. Sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.